menjadi orang tua ternyata tidak ada sekolahnya. Menjadi ayah dan menjadi ibu tugas yang sangat berat, tetapi belum ada sekolah maupun perguruan tinggi yang menyediakan kurikulumnya secara khusus. Maka kita selalu dituntut untuk tidak henti belajar dan bermuhasabah, melakukan evaluasi atas apa-apa yang pernah kita lakukan sebagai orang tua. Barangkali ada yang sudah tepat, tapi juga ada yang belum tepat di dalam membesarkan anak-anak kita, memberi bekal kepada mereka untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita. Karena anak-anak kita itu beda sekali dengan kita ya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau beli handphone, maka yang pertama dibuka adalah buku manual petunjuknya. Dilihat satu persatu, oh caranya begini, caranya begitu. Anak-anak ibu-ibu itu pegang handphone, gak perlu baca manual, langsung bisa operasikan gitu. Mereka digital native, penduduk asli dunia digital. Kalau kita ini adalah digital migran. Kita ini dulu berasal dari dunia analog. Makanya ibu-ibu masih tahu apa hubungannya antara pensil 2B dengan kaset. Apa hubungannya, Bu? Dipakai muter untuk fast forward dan rewind. Anak kita mana tahu gitu. Sampai ada guyonan di Amerika itu, ada seorang bapak menunjukkan kepada anaknya disket, asli disket yang 144 itu ya. Masih ingat? Zaman dulu kalau kita mengoperasikan komputer, untuk sistem operasinya saja pakai disket yang gede. Untuk nyimpen datanya pakai disket yang kecil, yang cuma 1,44 megabyte. Bayangkan gitu ya. Nah, ini ada bapak-bapak ngasih anaknya disket. Kamu tahu nak ini apa? Kata anaknya, wih keren. Ayah bikin print 3 dimensi dari icon save katanya. Jadi si anak tahunya itu icon save. Itu gak tahu bahwa dulu ada barang aslinya itu kayak begitu. Jadi dunia berubah dan anak-anak kita akan menghadapi zaman yang berbeda sekali dengan zaman kita. Bahkan sekarang eranya disrupsi, Bu. Dulu kita mengandalkan hal-hal tertentu, sekarang tidak bisa lagi. Dulu kalau pendidikannya bagus, insya Allah karirnya bagus. Sekarang belum tentu. Dulu kalau punya skill yang bagus di satu bidang tertentu, sekarang juga belum tentu. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu akrab dengan kita di masa muda, masa kecil, sekarang sudah menghilang. Dulu kalau ibu-ibu ingat tahun 90-an masih ada iklannya Mbak Elma Teana. Ada orang naik mobil tanya, sonsinya mana? Gitu kan? Itu Mbak Elma Teananya kerja sebagai apa, Bu? Penjaga pintu tol. Sekarang masih ketemu penjaga pintu tol? Enggak. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang punah. Dan ke depan akan semakin banyak pekerjaan yang punah. Sekarang mau jadi dosen saja minimal S2. Harus linear. Kepala sekolah di Jogja itu sekarang gelarnya doktor. Itu luar biasa perkembangannya. Soal pendidikan yang dulu berharga sekarang enggak lagi. Tahun 70-an, 80-an jadi dokter, insya Allah jaminan jadi orang kaya, Bu. Makanya anak zaman itu cita-citanya jadi dokter. Sekarang jadi dokter, sudah pendidikan 4 tahun, ditambah 2 tahun koas, ditambah 1 tahun magang gitu ya. Kemudian masih ujian kompetensi dokter Indonesia. Habis itu kalau praktek umum nangani pasien BPJS, per pasien 1.500 rupiah. Berat. Jadi dokter spesialis minimal. Tambah lagi pendidikan antara 2 sampai 4 tahun tergantung bidang spesialisasinya apa.
Itu saja di dokter spesialis, pasien datang, dia sudah punya bahan untuk mendebat dokter. Enggak dok, saya tadi googling enggak begitu. Dulu orang apa kata dokter nurut, sekarang kata Google enggak gitu dok. Karena sekarang ayatnya fas'alu Google in kuntum la ta'lamun gitu ya. Maka bertanyalah kepada Google jika kamu tidak mengetahui. Berubah dunia, Bu. Berubah sekali. Sebentar lagi mungkin akan semakin murah harganya. Alat ini sudah ada sejak tahun 2000-an awal. Ada scanner, kita masuk ke dalamnya, bentuknya kayak alat pemeriksa kita di bandara. Tinggal pencet satu tombol, maka keluar semua kondisi tubuh kita dan organ-organnya, gangguan-gangguannya, gangguan metabolismenya, semuanya kelihatan di situ. Pencet tombol kedua, keluar semua rekomendasi treatmentnya. Terapi apa yang harus dijalani, obat apa yang harus diminum, diet apa yang harus diambil, itu semuanya bisa. Nah, kalau sudah begitu dokter mau ngapain? Operasi. Dokter semakin tambah usia, megang alat, makin gemeteran. Maka operasi kelak bukan akan dijalankan dokter, tapi robot. Apalagi coba? Saya profesi penulis, Bu, lebih terancam lagi. Zaman sekarang siapa yang pergi ke toko buku dengan cara berpikir saya memerlukan ilmu tentang ini, mau beli buku tentang ini, maka saya pergi ke toko buku. Ada? Sudah enggak. Sekali lagi, orang kalau perlu ilmu, carinya di Google, carinya di Wikipedia, carinya di perpustakaan dunia maya yang tanpa batas. Orang beli buku zaman sekarang itu seperti seakan hanya souvenir antara penulis dengan pembaca, tanda ikatan batin antara penulis dengan pembaca. Toko buku zaman now, toko buku terbesar di dunia itu nggak punya lapak, Bu. Namanya Amazon. Hotel zaman sekarang terbesar di dunia nggak punya kamar, Bu. Airbnb namanya. Dan sekarang ini yang dulu di zamannya Warkop Dono Kasino Indro sebuah guyonan, sekarang kenyataan. Dulu tuh ada iklan di koran dibaca sama Dono, iklannya berbunyi lowongan pekerjaan, dibutuhkan seorang yang bisa menjadi tukang bakso. Syarat laki-laki usia sekian sampai sekian, berkelakuan baik, siap melayani, dan etos kerja tinggi gitu ya, disiplin, tepat waktu. Syarat terakhir punya gerobak sendiri, masak sendiri. Dulu kan itu bercandaan. Sekarang Anda jadi ojek, motornya punya siapa? Sendiri. Anda jadi supir taksi, mobilnya punya siapa? Punya sendiri. Berubah dunia sekarang. Jadi anak-anak kita intinya akan menghadapi dunia yang sangat berbeda dengan dunia kita. Zaman ibu-ibu itu ya, bekerja itu yang paling bangga kalau di kantor punya ruangan sendiri, ada mejanya, kemudian ada tulisan direktur utama. Nah, itu bangga. Sekarang berfoto di belakang meja ada tulisannya direktur utama, itu kalah keren dibandingkan yang bawa laptop bergambar apel yang sudah digigit. Itu kalau belum digigit sekilo cuma 30.000, Bu. Kalau sudah digigit itu 12 juta. Itu ya, duduk gitu ya, di kursi, ditemani kopi, kopinya cafe latte, ada latte artnya, ada gambar bunganya di kopi, kemudian duduk bareng-bareng co-working space di cafe, kemudian difoto dan instagramable banget gitu ya. Itu diposting di Instagram, itu kerja yang keren. Sekarang itu yang kayak begitu. Coba bayangkan dunia yang sangat berubah. Itu baru sisi soal dunia pekerjaan, belum lagi soal akhlak, soal moral, soal nilai-nilai yang begitu luar biasa.